Kayaknya keracunan makanan deh aku, salah makan. Kurang tepat dalam memasak bahan makanannya. Perutku nggak enak banget, kayak begah, kembung, mual, mau muntah tapi nggak bisa. Mules tapi nggak mau buang air. Pokoknya rasanya kayak mau buat nangis gitu. Udah ku bawa jalan kaki, tetap aja rasanya perut kayak ada anginnya. Mau di gimana pun, di apapun, kayak susah banget mau ngapa-ngapain. Nafsu makan pun hilang. Padahal pas buatin ini aku pengen banget. Tapi ternyata after efeknya parah banget sampai perut dirasa melilit. Padahal isi supnya kurasa aman. Wortel, labu siam, kecambah, kentang, bombay, jagung. Tapi ternyata yang gak aman itu adalah kentang. Kentangnya harus masak. Aku kementahan pula kayaknya ini. Kentang mentah biasanya tidak disarankan untuk dimakan begitu saja. Karena mengandung solanin, yaitu zat yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan atau keracunan dalam jumlah besar. Namun kentang mentah juga bisa digunakan dalam beberapa resep tertentu setelah diproses dengan cara yang aman, seperti diparut dan dimasak. Untuk mengetahui apakah kentang sudah matang dengan baik saat dimasak, ada beberapa cara yang bisa dicoba. Yang pertama, tes dengan garpu atau pisau. Masukkan garpu atau pisau ke dalam kentang. Jika alat tersebut masuk dengan mudah tanpa hambatan, itu tanda bahwa kentang sudah matang. Perhatikan tekstur. Kentang yang matang akan memiliki tekstur lembut di dalamnya. Jika mencoba memotong kentang dan terasa keras atau sedikit keras, itu artinya kentang belum matang sepenuhnya. Waktu memasak. Biasanya waktu memasak kentang tergantung pada ukuran potong dan cara memasaknya. Direbus, dipanggang, digoreng, dan lain-lain. Sebagai panduan, kentang rebus biasanya membutuhkan sekitar 10-15 menit untuk potongan kecil dan sekitar 20-30 menit untuk kentang utuh. Kentang panggang biasanya membutuhkan waktu sekitar 45-60 menit pada suhu 180-200 derajat Celcius, tergantung pada ukuran kentang. Lihat kulitnya. Jika kulit kentang mulai terlepas atau sedikit terkelupas, itu juga menunjukkan bahwa kentang sudah matang di dalamnya. Makan kentang yang belum matang atau mentah bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan karena kentang mentah mengandung solanin, yaitu zat beracun yang secara alami terdapat pada kentang, terutama pada bagian hijau atau yang terkena cahaya. Beberapa efek samping yang bisa terjadi jika makan kentang mentah antara lain masalah pencernaan. Solanin bisa menyebabkan gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare atau sakit perut. Racunan solanin. Dalam jumlah besar, solanin bisa menyebabkan keracunan yang gejalanya termasuk pusing, kelelahan, sakit kepala, dan dalam kasus yang sangat parah, bahkan bisa berbahaya bagi kesehatan. Kandungan amilosa yang tinggi. Kentang mentah mengandung banyak pati atau amilosa yang sulit dicerna tubuh, yang dapat menyebabkan perut kembung atau rasa tidak nyaman di perut. Untuk menghindari resiko ini, sebaiknya kentang dimasak dengan benar sebelum dikonsumsi. Proses memasak seperti merebus, menggoreng, atau memanggang akan membantu mengurangi kadar solanin dan membuat kentang lebih mudah dicerna. Adapun bahan-bahan krim supku lainnya, yaitu bombay. Bawang bombay aman dimakan mentah. Bawang bombay sering digunakan mentah dalam salad atau sebagai pelengkap hidangan lain. Namun beberapa orang mungkin merasa perutnya tidak nyaman atau ada rasa pedas jika mengkonsumsinya mentah. Memasaknya dapat mengurangi rasa pedas dan membuatnya lebih mudah dicerna. Wortel aman dimakan mentah. Wortel adalah salah satu sayuran yang sering dimakan mentah, misalnya dalam salad atau sebagai camilan sehat. Mengkonsumsinya mentah justru bisa memberikan lebih banyak manfaat karena kandungan vitamin dan mineralnya yang tidak hilang karena proses memasak. Jagung mentah biasanya tidak disarankan untuk dimakan langsung karena teksturnya keras dan sulit dicerna tubuh. Selain itu, jagung mentah mengandung zat anti nutrisi seperti asam fitat yang dapat menghambat penyerapan nutrisi tertentu. Namun dalam beberapa budaya, jagung muda atau jagung manis sering dimakan mentah dalam jumlah kecil karena rasanya yang manis dan lembut. Meskipun demikian, ada kemungkinan resiko kontaminasi mikroba seperti salmonella atau E. coli jika jagung tidak dicuci dengan benar. Secara umum, untuk mendapatkan manfaat gizi secara optimal dan menghindari resiko, jagung lebih baik dimasak terlebih dahulu, misalnya dengan direbus atau dipanggang. Labu siam mentah tidak aman. Labu siam mentah mengandung senyawa yang bisa menyebabkan rasa gatal atau iritasi di mulut dan tenggorokan. Oleh karena itu, labu siam harus dimasak sebelum dimakan. Proses pemasakan akan menghilangkan senyawa yang menyebabkan reaksi tersebut dan membuat labu siam lebih aman dan enak untuk dikonsumsi. Kecambah atau tauge. Hati-hati dengan kecambah mentah. Kecambah bisa dimakan mentah tetapi ada risiko tertentu. Cukup aku aja deh yang kesakitan karena hal ini. Kalian jangan coba-coba deh, pastikan masak pokoknya. Tapi sebelumnya aku tahu bahwa semakin singkat proses memasak, maka semakin banyak kandungan gizi secara optimal. Tapi ternyata sepertinya tidak berlaku untuk semua bahan makanan ya.